Hola amigos parantos kumaha mango, selamat datang di Gayakin Movie. Yang di video kali ini akan membawakan sebuah alur cerita anime yang berjudul Seisen Cerberus, di mana anime ini menceritakan tentang seorang pemuda yang memiliki kekuatan tersembunyi dari seekor iblis naga. Gimana sih keseruannya? Daripada banyak basa-basi, mending langsung aja simak videonya. Tapi sebelum mulai, harap cek dulu kuota kalian. Kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Scene dibuka di mana diperlihatkan ada seorang gadis bernama Kishimmete yang diikat di bawah bulan purnama untuk dijadikan persembahan pada seekor iblis naga bernama Dagonzot oleh para penyihir bertudung hitam. Dagonzot pun lalu muncul dan langsung berniat memangsa Kishimmete, tapi anehnya Kishimmete bisa melepaskan diri, bahkan kemudian dapat mengikat tubuh Dagonzot dengan rantai yang ternyata itu bukanlah ritual persembahan, melainkan ritual penyegelan Dagonzot sendiri. Dan Kishimmete hanyalah sebuah umpan untuk memancing Dagonzot keluar. Setelahnya, suami Kishimmete yang bernama Bairo pun memimpin penyegelan tersebut. Ritual pun hampir aja berhasil hingga tiba-tiba lengan Bairo terluka oleh sebuah busur dari Dagonzot, membuat pelindung buatan para penyihir itu kembali hancur. Di sana juga ada seorang anak bernama Hiro yang gak lain putra dari Kishimmete dan Bairo yang hampir jadi mangsa si Dagonzot. Melihat itu, Bairo mencoba melindungi anaknya dengan sebuah sihir, namun anehnya kemudian di tubuh Dagonzot dan Hiro lalu muncul tanda yang sama hingga kemudian terjadi ledakan besar. 10 tahun pun berlalu, di mana kita diperlihatkan pada seorang pria yang berniat masuk ke sebuah kota. Dan ternyata pria itu nggak lain adalah Hiro yang udah beranjak dewasa. Setelah Hiro masuk ke dalam kota, lalu muncul juga pria bernama Nambuko yang katanya adalah pedagang senjata terkenal dan kaya raya yang langsung melemparkan banyak koin pada para penduduk. Hiro yang gak peduli pada Nambuko malah pergi ke lapak pedagang kecil yang sedang menjual sebuah lencana penangkal naga. Tapi tiba-tiba lencana itu dicuri oleh seorang bocil. Bocil itu pun kemudian ditangkap oleh pria berbadan besar yang adalah bodyguard si pedagang. Namun saat si bocil akan dihajar, Hiro menghunuskan pedangnya pada wajah pria besar tersebut. Namun keributan gak sampai terjadi karena Hiro membayar lencana naganya menggunakan sebuah koin emas. Bukannya berterima kasih, si bocil laknat malah mengambil lencana naganya dari tangan Hiro dan pergi begitu aja. Tapi Hiro yang sangat tertarik pada lencana itu mengambil kembali benda tersebut di markas para bocil dan kemudian pergi dari sana. Di sisi lain kota, nampak seorang pria seram bernama Giru dan seorang bertubuh hewan bernama Palupa yang sedang mencari keberadaan Hiro. Sementara itu, Nambuko terlihat sedang berada di rumah seorang bangsawan di mana ia mengancam pria tua itu untuk menjual semua barang sihir yang dimilikinya. Nambuko lalu menawarkan si pria tua sebuah benda bernama Grand Trowa jika bangsawan itu mau menjual semua benda sihir miliknya. Saat negosiasi sedang berlangsung, gak diduga seseorang mencuri Grand Trowa. Hal itu diketahui oleh Nambuko dan para anak buahnya hingga mereka berhasil menangkap si pencuri yang ternyata adalah salah seorang anak dari kelompok bocil tadi. Balik lagi pada Hiro yang masih sibuk meloloskan diri dari kejaran para bocil lainnya. Hingga nggak lama, sang pemimpin bocil yang bernama Lomite mendapat kabar jika salah satu teman mereka akan dieksekusi karena tertangkap setelah mencoba mencuri Grand Trowa. Pagi pun tiba dan saat itu si bocil yang tertangkap udah bersiap dieksekusi di tengah kota oleh para anak buah Nambuko. Saat Lomite kebingungan mencari cara menyelamatkan temannya itu, nggak diduga Hiro menawarkan diri untuk membantunya. Hiro dengan berani maju ke hadapan para anak buah Nambuko hingga pertarungan pun nggak bisa dielakkan lagi.
Salah satu anak buah Nambuko lalu mengeluarkan sihir petir menyebabkan ledakan besar. Hiro bisa lolos dari ledakan dan auto menebas beberapa prajurit, walau anehnya tebasan Hiro sama sekali nggak berpengaruh pada para prajurit itu karena kemampuan Hiro ternyata sangatlah payah. Karena itu Hiro pun dikepung, beruntung datang Giru dan Palupa yang memanggil Hiro dengan sebutan Tuan Muda. Sementara itu di sisi lain Lomite nampak udah berhasil menyelamatkan temannya. Si wanita rubah kemudian mengambil Grand Trowa untuk menghabisi Hiro dan yang lainnya. Dan yang mengejutkan, Grand Trowa itu sebenarnya milik Bairo, ayah dari si Hiro. Gadis rubah lalu mengaktifkan Grand Trowa yang bisa membuat kekuatan sihirnya sendiri menjadi lebih besar. Namun tiba-tiba ada sebuah pelindung di hadapan Hiro yang membuat serangan si rubah terpental. Dan pelindung itu ternyata berasal dari Dragon Zod yang kemudian muncul di sana juga. Kemunculan Dragon Zod itu auto mengaktifkan tanda yang sama pada tubuh sang naga dan tubuh Hiro. Melihat kemunculan sang iblis, para prajurit Nambuko lalu menghujani Dragon Zod dengan anak panah. Dan anehnya saat panah-panah itu hampir mengenai Hiro, Dragon Zod seperti melindungi anak itu. Hingga akhirnya setelah puas mengamuk, Dragon Zod kembali menghilang dengan masuk ke bawah tanah. Scene selanjutnya akan membawa kita flashback ke masa lalu di mana setelah kehilangan ayah dan ibunya karena gagal menyegel Dragon Zod, Hiro diasuh dan dilatih pedang oleh Giru. Hiro berlatih setiap hari selama 10 tahun agar ia bisa cukup kuat untuk membalas dendam pada sang iblis naga. Kembali ke masa sekarang di mana Lomite mengejek kemampuan Hiro yang ia bilang katanya sampai kapanpun gak akan bisa mengalahkan Dragon Zod. Dan karena itu Hiro berpikir untuk menggunakan Grand Trowa seperti ayahnya dulu yang mencoba menyegel si iblis menggunakan batu tersebut. Hiro, Palupa, dan Giru pun akhirnya memulai perjalanan mencari Nambuko untuk merebut Grand Trowa. Namun ternyata Nambuko sendiri udah meninggalkan kota itu, bahkan ia sampai meninggalkan si gadis rubah dan para prajuritnya untuk menyelidiki tentang Hiro. Balik lagi ke kelompok Hiro di mana mereka ditolak makan di restoran yang ada di kota itu karena orang-orang di sana berpihak pada Nambuko. Hingga kemudian muncul gadis kucing bernama Erin yang katanya bisa membantu Hiro mendapatkan makanan. Hiro dan yang lainnya pun akhirnya bisa makan di kedai yang mau menerima mereka dan ternyata Erin mau menolong karena tahu jika Hiro adalah putra dari Bairo. Walau di sini belum dijelaskan hubungan si gadis kucing dengan Bairo karena ia lalu pergi begitu aja. Sebelum melanjutkan perjalanan mencari Nambuko yang udah kabur keluar kota, Giru memutuskan untuk sementara tinggal di rumah para bocil sambil terus melatih Hiro agar bisa menghadapi para monster yang pasti akan mereka temui di sepanjang perjalanan. Langkah pertama, Giru pun melatih Hiro untuk bertarung melawan para slime. Hiro sangat kesulitan karena ternyata para slime punya kecepatan yang luar biasa. Sementara Giru lalu meninggalkan Hiro bersama Palupa karena dirinya ingin mengalahkan beberapa monster agar bisa dijual untuk mendapatkan uang. Gak diduga setelah Giru pergi muncul monster besar berjenis naga pasir di belakang Palupa. Hiro mencoba menyerang walau ia sama sekali gak bisa menggores naga tersebut. Dan anehnya saat naga itu membuka mulut ada seorang gadis di dalamnya. Lucunya gadis itu bukan dimakan oleh si naga melainkan menumpang pada naga tersebut. Gadis aneh bernama Sarato itu langsung memeluk Hiro dan berkata jika ia ingin Hiro ikut bersamanya. Hebatnya, Sarato bisa membaca mata Hiro yang katanya ada seekor naga di dalamnya. Giru lalu datang dan berkata lebih baik mereka nggak berurusan dengan Sarato yang terlihat aneh. Hingga ketiganya pun meninggalkan Sarato sendiri di tempat itu. Sementara itu, si gadis rubah dan para prajurit nampak sedang mencari keberadaan Hiro ke penjuru kota. Para anak buah Nambuko nampak kesulitan mencari keberadaan Hiro sementara Sarato dengan mudahnya bisa menemukan Hiro di rumah para bocil. Dan karena itu Hiro pun setuju menerima Sarato untuk tinggal bersama mereka semua. Keesokan harinya Hiro yang ingin jadi lebih kuat kembali berlatih ditemani oleh Sarato. Tapi lagi-lagi latihannya terganggu karena tiba-tiba muncul monster serigala di hadapan mereka. Hiro yang payah bisa dijatuhkan dengan sangat mudah hingga si serigala pun lalu mengincar Sarato. Melihat itu, Hiro mencoba melindungi Sarato dan gak sengaja menghabisi serigala tersebut. Ia lalu menemui Sarato yang terlihat aneh karena katanya gadis itu gak melihat apa yang barusan terjadi karena ia tertidur dengan mata terbuka.
Sarato lalu melihat luka di pundak Hiro dan kemudian menyembuhkan luka itu dengan sihirnya. Hiro menjual tubuh serigala dan berhasil mendapatkan uang buruan pertamanya. Hingga nggak lama ia melihat beberapa anak menangis karena ayah mereka ditangkap oleh beberapa prajurit dari si bangsawan tua. Hiro mencoba membantu, tapi karena ia sangat payah, Hiro pun malah ikut tertangkap juga. Kabar penangkapan Hiro pun akhirnya sampai di telinga si gadis rubah yang auto pergi ke istana sang bangsawan. Sementara itu Lomite dan Sarato udah berhasil menyusup ke sana untuk menyelamatkan Hiro. Balik lagi ke Hiro yang mencoba menjebol dinding menggunakan lencana naga yang pernah ia beli. Scene kemudian berpindah pada si bangsawan yang terkejut karena tiba-tiba berangkasnya udah dijebol oleh seseorang, dan gak salah lagi itu adalah perbuatan Lomite yang mengambil sebuah buku catatan kas di mana buku itu katanya berisi tentang pencurian uang milik raja yang dilakukan oleh si bangsawan. Lomite menggunakan buku tersebut untuk mengancam bangsawan agar mau melepaskan Hiro dan semua pria yang udah ditangkap. Tapi sialnya bangsawan punya prajurit-prajurit mirip ninja yang muncul begitu aja dan berhasil menangkap Lomite. Namun gak diduga Giru dan Palupa pun udah berhasil masuk ke tempat itu juga. Giru menghunuskan pedangnya pada si bangsawan membuat bukunya terjatuh dan kembali diambil oleh Lomite. Dan karena itu mereka pun akhirnya berhasil membebaskan semua tahanan, membuat si gadis rubah kembali gagal untuk menangkap Hiro. Keesokan harinya Hiro pun kembali berlatih bersama para slime dengan ditemani oleh Giru. Sementara Sarato yang sedang berjalan-jalan di kota lalu ditemui Erin yang mengajak gadis itu ke suatu tempat. Erin mengajak Sarato ke sebuah danau air panas yang katanya danau itu ajaib karena bisa menyembuhkan luka apapun. Sarato yang polos pun auto nyebur tanpa membuka pakaiannya. Dan gak diduga si gadis rubah pun ternyata berada di sana. Beruntung si rubah ini belum tahu jika Sarato ada hubungan dengan Hiro yang sedang dicarinya. Di sini terlihat sekali jika Erin sedang mencari tahu siapa Sarato sebenarnya. Sarato pun hampir aja menyebut nama Hiro, membuat si rubah mendekati keduanya. Beruntung Erin bisa mencari alasan, hingga mereka pun malah membahas rumor tentang monster yang katanya sering muncul di danau tersebut. Scene lalu berpindah pada Palupa dan Lometo yang sedang membaca sebuah selebaran di mana bener aja karena di sana tertulis jika ada monster yang muncul di danau penyembuh. Dan bagi siapa aja yang bisa menangkap monster itu akan diberikan 300 keping emas. Sementara itu terjadi ketegangan antara Hiro dan Giru di mana si Hiro malas berlatih dengan slime lemah dan ia bilang lebih baik berlatih melawan monster di perjalanan sambil mencari Nambuko. Giru lalu menjawab dengan kemampuannya saat ini walau Hiro memiliki Grand Troa, nggak mungkin anak itu bisa mengalahkan Dagonzot yang bahkan bisa mengalahkan 100 penyihir yang dulu coba menyegelnya. Merasa direndahkan, Hiro yang marah pun menyerang Giru membuat pria itu kelepasan menebas si Hiro hingga terluka. Dan karena itu Giru pun berniat membawa Hiro ke danau penyembuh. Dan bener aja mitos yang beredar karena dengan berendam aja luka tebasan di tubuh Hiro pun auto sembuh guys. Melihat itu si rubah sangat senang karena berhasil menemukan Hiro dan lalu menyuruh anak buahnya untuk memaksa monster danau keluar. Nggak lama monster danau pun benar-benar muncul, tapi anehnya ia hanya menyerang Sarato. Si rubah mencoba mengendalikan monster itu tapi apesnya ia malah dilempar sangat jauh. Sementara Giru lalu berhasil membebaskan Sarato. Sialnya saat akan menukar hadiah karena udah berhasil mengalahkan si monster, ternyata selebaran yang mereka dapatkan palsu yang emang sengaja dibuat si rubah untuk memancing Hiro dan teman-temannya memburu monster tersebut. Beruntungnya mereka masih bisa menjual tentakel-tentakel monster pada para bangsawan dan masih bisa mendapatkan uang. Scene lalu berpindah pada para bocil di mana mereka terlihat sedih karena Hiro dan teman-temannya akan memulai perjalanan mencari Nambuko. Karena Giru udah menyetujui hal tersebut setelah melihat tekad Hiro yang menyerangnya dengan sungguh-sungguh tadi. Namun gak diduga Lomite lalu memutuskan untuk ikut bersama rombongan si Hiro. Belum lama berjalan mereka pun ditemui oleh si Erin yang memberitahu jika monster danau sebelumnya adalah kiriman dari si rubah yang diketahui bernama Sarisaru. Ia pun lalu menunjukkan sebuah peta tempat keberadaan Nambuko dan bersedia memberikannya pada Hiro, namun sebagai gantinya si gadis kucing ingin ikut dalam perjalanan Hiro dan yang lainnya.
Tim yang baru terbentuk itu pun akhirnya mulai melakukan perjalanan bersama tanpa mereka sadari salah satu alat pengintai milik Nambuko yang bernama Hawkeye sedang mengawasi mereka semua. Hingga saat di sebuah hutan, burung besar itu pun akhirnya menyerang dan coba dihadapi oleh Hiro. Namun si payah tentu bisa dikalahkan, beruntung Giru membantunya membuat si burung kabur. Keesokan harinya, Hiro terus berlagak menjadi pemimpin dengan jalan paling depan dalam rombongan. Dan lagi-lagi, Hawkeye mengintai mereka membuat Sarisaru tahu keberadaan Hiro dan langsung berteleportasi dengan beberapa prajuritnya. Sarisaru yang bisa memunculkan 3 monster besar pun langsung memerintahkan para monster itu untuk menyerang Hiro. Dengan sombongnya, Hiro lalu berniat berduel dengan Sarisaru. Sementara Giru sibuk menghadapi para prajurit dan monster raksasa seorang diri. Balik lagi ke Sarisaru yang berhasil mematahkan pedang si Hiro dengan sihir esnya. Di sisi lain, karena keadaan semakin berbahaya, Palupa mengeluarkan sebuah kartu yang memunculkan seorang gadis bernama Mumu untuk membantu ia, Sarato, dan Lomete melarikan diri melalui sebuah kotak kayu. Setelahnya, Giru mencoba menyelamatkan Hiro, tapi sialnya ia malah tertangkap oleh sihir si Sarisaru. Sarisaru pun berkata jika ia akan menghabisi Giru, membuat Hiro marah hingga nggak diduga kekuatan iblis naganya pun bangkit di tempat itu. Melihat Hiro dengan mudah membantai banyak prajurit, Sarisaru sangat ketakutan dan melarikan diri, sementara Hiro lalu pingsan setelah menggunakan kekuatan iblisnya. Hiro pun lalu tersadar dan gak sengaja melihat kendaraan Nambuko melintas di hadapannya. Dan di sini terlihat jika Hiro gak sadar jika tadi ia udah membantai para prajurit dengan kekuatan iblisnya. Palupa dan yang lainnya pun kembali muncul di tempat tadi dan melihat tubuh Giru yang udah gak sadarkan diri. Sarato menyadarkan Giru dengan sihirnya hingga kemudian mereka dibuat terkejut melihat tubuh para prajurit yang tergeletak sementara si Hiro udah nggak berada di sana. Yang ternyata saat itu Hiro sedang membuntuti si Nambuko. Nambuko terlihat sedang menemui seorang putri untuk memperkenalkan sebuah alat yang diciptakan oleh pria tua bernama Bafalova, di mana alat itu bisa menciptakan monster kuat yang mereka buat dari gabungan seorang orc dan 3 pria. Dengan maksud akan menjual alat itu pada si putri supaya negaranya punya pasukan monster buatan dan nggak terkalahkan. Melihat Nambuko mempermainkan nyawa manusia membuat Hiro marah dan menunjukkan dirinya. Namun udah bisa ditebak, Hiro malah tertangkap oleh si Nambuko. Nambuko yang membawa Hiro karena udah curiga jika Hiro ada hubungannya dengan Dagon Zod lalu berencana menyiksa anak itu untuk mengaku. Dan di sini terbongkar kenapa Nambuko sangat ingin Dagon Zod bangkit ke dunia. Karena dengan munculnya Dagon Zod yang menebarkan ancaman dan kekacauan, maka ia bisa memanfaatkan situasi itu untuk menjual senjata-senjatanya pada banyak kerajaan. Beruntung penyiksaan itu terganggu dengan kedatangan si putri yang mencari Nambuko. Karena itu, Hiro berhasil melepaskan diri menggunakan lencana naga yang ia beli di part sebelumnya. Nggak lama, Bafalova datang ke sana karena ia mencium bau Sarato dari tubuh si Hiro, membuat Hiro bingung bagaimana si kakek tua bisa mengenal Sarato. Namun Bafalova nggak menjelaskan apapun dan cuma meminta Hiro menjaga Sarato karena katanya Hiro itu adalah takdir untuk si Sarato. Karena itu, Bafalova pun bersedia membantu Hiro kabur menggunakan sebuah cairan yang bisa membuat Hiro berteleportasi ke tempat Sarato berada. Dan sebelum Hiro menghilang, Bafalova bilang suatu hari Hiro akan bertemu dengan seorang yang bernama Theo. Nambuko sangat marah pada Bafalova yang udah membebaskan Hiro, namun ia nggak membunuh si dokter karena Nambuko masih membutuhkan Bafalova untuk membuat banyak senjata. Keesokan harinya, Hiro yang udah kembali pada teman-temannya bertanya pada Sarato siapa Bafalova sebenarnya, dan Sarato cuma menjawab jika patua itu adalah ayahnya. Pertemuan dengan Bafalova dan Sarato yang pernah mengatakan ada naga di tubuh Hiro
membuat Giru menyimpulkan jika Hiro terhubung dengan Dagonzot melalui jantung yang ia bilang mungkin aja jantung Hiro itu adalah milik si Dagonzot. Terlebih, si naga pernah melindungi Hiro saat akan terkena anak panah dari anak buah Nambuko. Ia pun menebak jika itu perbuatan ayah Hiro yang mencoba melindungi anaknya saat akan dimangsa oleh Dagonzot. Di mana Bairo yang sadar nggak bisa mengalahkan iblis naga malah memilih menggabungkan Dagonzot dengan si Hiro. Hiro kecewa mengetahui kenyataan itu karena ternyata Dagonzot yang ingin ia habisi selama ini ada di dalam tubuhnya sendiri. Palupa lalu mencoba menghibur Hiro dengan berkata mereka mungkin nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada bencana 10 tahun lalu. Namun ia yakin jika Bairo melakukan sihir penggabungan untuk menyelamatkan nyawa Hiro dari Dagonzot. Hiro pun kembali bergembira namun itu nggak menyurutkan niatnya untuk tetap merebut Grand Troa yang katanya bisa mengabulkan permintaan apapun. Dan Hiro ingin menggunakan Grand Troa untuk menghilangkan jantung si naga yang ia benci dari dalam dirinya. Hiro dan teman-temannya pun akhirnya melanjutkan perjalanan dan tiba di sebuah desa mati. Melihat desa itu, Giru teringat masa lalunya di mana dulu ayah dan ibunya dihukum mati oleh ras ayah si Giru sendiri karena ayah Giru yang seorang ogre menikah dengan seorang gadis manusia. Giru berhasil melarikan diri dan saat itulah ia bertemu ayah Hiro yang kemudian menolongnya. Sementara Lomite yang memeriksa desa itu menemukan banyak bekas cakaran di dinding dan juga banyak mayat di sebuah rumah. Yang ternyata itu adalah perbuatan monster ciptaan si Nambuko. Giru bertarung dengan si monster tapi karena luka dari pertarungan sebelumnya belum pulih, Giru pun bisa dijatuhkan. Melihat itu, Hiro mencoba membangkitkan kekuatan naganya walau ia gagal. Beruntung Giru bisa bangkit dan berhasil mengalahkan sang monster buatan. Shin lalu berpindah ke markas Nambuko di mana Erin yang dari tadi nggak kelihatan ternyata udah berada di sana dan katanya ia ingin bertemu dengan Nambuko. Yang ternyata tujuan Erin adalah menjual informasi tentang Hiro yang ditukar dengan sebuah benda sihir bernama Alcina. Nggak diduga setelah Erin pergi, Nambuko memerintahkan Sarisaru untuk menghabisi Hiro hingga Shin berpindah pada Hiro dan teman-temannya yang udah tiba di suatu kota. Dan di sana si Hiro bilang ia sangat menginginkan pedang untuk menggantikan pedangnya yang patah. Hingga akhirnya mereka pun ke toko senjata dan mendapatkan pedang yang cocok untuk si Hiro. Malam harinya saat makan mereka membahas kata-kata Bafalova yang mengatakan suatu saat Hiro akan bertemu seseorang yang bernama Theo. Yang ternyata Giru dan Palupa mengenal siapa si Theo karena katanya Theo adalah dokter dari Bairo, ayah si Hiro. Dan yang mengejutkan, Sarato bilang juga jika Theo itu adalah temannya. Dan karena itu mereka pun berencana mencari si Theo terlebih dahulu. Gak lama di kota terjadi kekacauan yang diakibatkan oleh sesosok bayangan hitam, membuat Hiro dan Giru langsung menuju ke pusat terjadinya ledakan. Hiro yang melihat bayangan itu pun menduga jika itu adalah bayangan dari Dagonzot, di mana bayangan itu lalu menelan banyak penduduk. Namun si Sarato yang bahkan berada jauh dari tempat kejadian berkata jika itu bukanlah ulah dari Dagonzot. Sementara itu, si bayangan pun menyerang dan berhasil menangkap satu kaki Giru. Dan bener aja apa yang Sarato katakan karena setelahnya Sarisaru muncul dan bayangan itu adalah monster yang ia bawa dan merupakan ciptaan dari Bafalova. Sarisaru lalu memerintahkan monster bernama Dahku itu untuk menelan si Giru. Sementara ia sendiri mencoba menghabisi si Hiro dengan menusuk jantungnya. Namun gak diduga perbuatan Sarisaru itu malah memancing kekuatan iblis si Hiro bangkit. Bersamaan dengan itu, si Erin diam-diam membantu Giru agar bisa meloloskan diri dari bayangan Dahku. Melihat Hiro mengamuk, Sarisaru dan pasukannya pun melarikan diri sementara si Hiro lalu memanggil Dagonzot yang menghancurkan Dahku. Hiro yang gak sadarkan diri bahkan sampai menebas Giru yang mencoba menghentikannya. Hingga kemudian ia pun kembali tersadar membuat Dagonzot menghilang.
Keesokan harinya, saat tersadar Giru langsung meminta Hiro agar nggak menggunakan kekuatan naganya lagi, karena ditakutkan jika Hiro terus menggunakan kekuatan itu, ia akan berubah ke dalam wujud naga selamanya. Shin lalu berpindah pada Nambuko di mana ia menyebarkan berita bohong dengan berkata ada salah satu kerajaan yang udah berhasil menangkap Dagonzot. Dan berita itu tentu menimbulkan kehebohan pada 3 kerajaan terbesar hingga mereka pun akhirnya memesan banyak senjata pada Nambuko. Karena takut kerajaan yang berhasil menangkap Dagonzot itu akan menjadikan si iblis naga sebagai senjata perang. Di sini udah jelas tujuan si Nambuko mengadu domba 3 kerajaan itu agar terjadi perang yang tentu akan menguntungkan Nambuko dengan penjualan senjatanya. Balik lagi ke Hiro, di mana keesokan harinya setelah Giru pulih, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan untuk mencari si Theo. Tapi yang mengejutkan, Theo datang sendiri menemui mereka semua di tengah perjalanan. Theo langsung memeluk Sarato dan mengatakan jika mereka adalah teman. Ia juga bilang jika Bairo dan Bavalova itu adalah muridnya. Theo pun mengajak Hiro dan teman-temannya ke gua tempat tinggal si kakek tua itu. Giru lalu bertanya apa yang harus mereka lakukan pada wujud naga si Hiro, namun Theo pun ternyata nggak tahu harus berbuat apa. Namun sebagai gantinya Theo berniat mengajarkan Hiro cara menggunakan sihir. By the way, si Theo ini ternyata adalah seorang penyihir terkuat guys. Bahkan saking kuatnya ia bisa meniru api penghancur jiwa milik Dagonzot. Melihat kekuatan Theo, Hiro pun bertanya kenapa 10 tahun lalu Theo nggak ikut menyegel Dagonzot. Dan itu karena Theo menyadari sekuat apapun manusia, mereka tetap nggak akan bisa mengalahkan sang naga iblis. Sementara itu, Erin terlihat sedang menggunakan Alcina, pemberian dari Nambuko, untuk mendengarkan percakapan dari 3 kerajaan terbesar yang udah bersiap memulai perang satu sama lain. Balik lagi ke Hiro yang mulai dilatih oleh Theo, di mana si penyihir terkuat menunjukkan teknik pedang sihir bernama Koku dan lalu menyuruh Hiro mencobanya. Dan gak diduga Hiro bisa menggunakan teknik tersebut walau baru sekali melihatnya. Dan karena itu mereka pun melatih teknik tersebut sampai malam hari. Setelah latihan selesai, Theo berbincang dengan Giru dan di sini si Theo mengatakan jika Hiro sangat mirip dengan ayahnya. Di mana dulu Bairo itu hebat dan berbakat dalam bidang sihir. Begitupun Hiro yang katanya anak itu nggak berbakat jadi seorang ahli pedang, melainkan ia lebih berbakat menggunakan sihir. Terlebih, bakat Hiro itu ternyata sangat langka karena Theo bilang jika manusia biasa nggak akan sanggup menahan kekuatan luar biasa dari jantung naga yang ada di dalam tubuh Hiro. Dan yang mengejutkan, Theo juga mengatakan kekuatan pedang Koku yang dikeluarkan Hiro tadi sangat luar biasa. Dan Theo bisa selamat karena ia memakai pelindung sihir. Dan sebagai penutup, Theo bilang jika Hiro dan Sarato itu adalah sepasang, maka dari itu mereka harus selalu bersama. Keesokan harinya, latihan terakhir pun dilakukan di mana Theo meminta Hiro kembali menyerangnya dengan pedang Koku, dan jika pedang Koku milik Hiro berhasil menebas sang penyihir, maka Hiro dipastikan lulus dari pelatihan itu. Kali ini nggak terjadi apa-apa dari tebasan pedang Koku si Hiro. Namun anehnya, Sarato berkata jika Hiro luar biasa, bahkan Theo mengatakan jika jagoan kita lulus ujian. Karena udah lulus, Hiro dan teman-temannya pun kembali melanjutkan perjalanan. Dan ketika mereka semua pergi, barulah kita akan diperlihatkan jika sebenarnya si Theo terluka karena pedang Koku Hiro udah berhasil menembus perisainya. Balik lagi ke Hiro yang setelah menempuh perjalanan jauh, mereka tiba di sebuah gurun bernama Morte yang katanya udah dekat dengan markas Nambuko. Nggak lama ada seekor Hawkeye menyerang dan melihat itu Lomete curiga kenapa si Nambuko selalu tahu keberadaan mereka semua. Hingga akhirnya mereka semua nggak sengaja mendengar suara Nambuko melalui Alcina si Erin. Dan dari itu terbongkar sudah jika selama ini Erin lah yang menjual informasi pada si Nambuko. Erin nggak mengelak dan mengakui jika ia adalah seorang makelar informasi membuatnya ditinggalkan oleh semua orang. Sementara itu di markas Nambuko mereka sedang melakukan percobaan di mana Sarisaru akan digabungkan dengan seekor monster. Beberapa hari pun udah berlalu dan tanpa Erin sebagai pemandu, tim Hiro kesulitan melewati gurun Morte. Di sisi lain, 3 kerajaan besar yang saling curiga jika salah satu dari mereka menggunakan Dagonzot sebagai senjata nampak udah bersiap untuk berperang. Balik lagi ke Hiro yang masih kebingungan mencari jalan keluar dari gurun. Bersamaan dengan itu, si Palupa malah terjatuh ke sebuah lubang dan hampir mati oleh seekor monster jika Erin gak datang membantunya. Karena membutuhkan Erin sebagai pemandu, mereka pun akhirnya setuju untuk bekerja sama lagi. Walau sialnya langsung ada badai besar yang menerjang mereka membuat Hiro dan teman-temannya terpisah dalam 3 kelompok.
さあね。ヒーロー、大丈夫？しっかりしろ。 Setelah sehari berpisah, kelompok Giru bertemu dengan kelompok Palupa dan berkat Erin mereka berhasil menemukan sebuah oasis. Sementara Hiro dan Sarato yang apes malah bertemu dengan Sarisaru yang udah berevolusi. Sarisaru langsung menyerang Sarato dan kemudian membawa Hiro ke markas Nambuko. Shin lalu berpindah pada 3 kerajaan yang udah berkumpul di tempat tragedi penyegelan Dagonzot pada 10 tahun lalu untuk memulai perang di tempat itu. Kita balik lagi ke Hiro yang tersadar di markas Nambuko. Di sini si Nambuko membuat pengakuan yang bikin Hiro marah karena ternyata 10 tahun lalu ialah yang menembakkan anak panah pada Bairo, membuat ritual penyegelannya menjadi kacau. Dan alasannya tentu aja karena Nambuko nggak mau Dagonzot disegel karena itu bisa menghancurkan rencana penjualan senjatanya. Dan di sana jugalah Bairo mengambil Grand Toa milik Bairo. Hiro pun lalu menyerang, tapi ia yang nggak berbakat menggunakan pedang tentu nggak bisa melukai si Nambuko. Sementara itu Giru dan yang lainnya berhasil menemukan Sarato yang saat itu terlihat aneh dan sedang memukul-mukulkan tongkatnya. Yang ternyata Sarato sedang memanggil seekor naga terbang untuk membawa mereka semua ke tempat Nambuko. Mereka pun akhirnya tiba di markas Nambuko, walau sialnya si naga malah tertembak membuat mereka semua terjatuh. Beruntung mereka semua sempat bersembunyi sebelum para prajurit berdatangan. Nggak diduga, Bafalova yang tahu kedatangan Sarato lalu muncul dan menemui gadis itu. Dan berkat pintu sihir si Bafalova, teman-teman Hiro pun bisa ikut masuk ke dalam markas Nambuko. Dan di sini akhirnya terbongkar jika Sarato hanyalah sebuah boneka sihir ciptaan Bafalova atas perintah Nambuko, yang tercipta dari sebuah kristal darah naga yang berasal dari darah Daganzot. Sebenarnya Nambuko menginginkan prajurit kuat dari kristal darah naga, namun si Bafalova malah menciptakan bentuk seorang gadis, membuat Nambuko marah dan meminta Bafalova memusnahkan si Sarato. Namun karena menganggap Sarato sebagai putrinya sendiri, Bafalova malah membiarkan Sarato kabur dari tempat itu. Dan dari sana mereka semua akhirnya mengerti kenapa Sarato terhubung dengan Hiro, karena mereka sama-sama mempunyai bagian dari Daganzot. Sarato lalu mencari Hiro walau Bafalova udah melarangnya, karena ternyata Nambuko menyandra Hiro untuk memancing Sarato datang karena katanya ia membutuhkan keduanya untuk menjalankan rencananya. Giru mencoba membantu namun ia dihalangi oleh Sarisaru, sementara Nambuko membawa Sarato dan Hiro pergi dari sana menuju tempat perang. Sesampainya di sana akhirnya terbongkar tujuan Nambuko yang sebenarnya, karena ia ternyata ingin membuat prajurit terkuat dari Daganzot yang akan ia satukan dengan semua prajurit yang berperang di sana dan juga dirinya sendiri. Nambuko lalu mengaktifkan alat buatan Bafalova yang ada di markasnya, di mana untuk menembakkan alat itu Nambuko membutuhkan sihir yang sangat besar. Dan ternyata ia berencana mengorbankan semua orang yang berada di markas tersebut sebagai bahan untuk sihirnya sendiri. Nambuko lalu mencoba melakukan sesuatu pada Sarato, tapi nggak diduga Bafalova ada di sana dan berusaha mencegahnya, walau si kakek tua akhirnya dijatuhkan oleh Nambuko. Nambuko pun lalu bisa mengendalikan Sarato dan mengubah tubuhnya untuk melawan Hiro agar memancing Daganzot bangkit. Sementara itu, Palupa lalu mengeluarkan Mumu untuk membawa mereka lari dari markas Nambuko, walau katanya Mumu nggak bisa menembus pelindung yang ada di tempat itu. Nggak kehabisan ide, Palupa meminta Mumu mengeluarkan senjata yang bisa membuat lubang di sana. Tapi sialnya, uang si Palupa dan tambahan dari Lomete nggak cukup untuk membayarnya. Beruntung Erin punya banyak permata untuk membantu mereka. Dan melihat itu, Sarisaru ingin ikut ke tempat Nambuko untuk membalas perbuatan pria yang udah menipunya tersebut. Mumu lalu menembakkan sebuah meriam sihir yang bisa menembus pelindung di tempat itu. Hingga Shin kembali berpindah ke Hiro yang akhirnya mengeluarkan wujud naganya. Pertarungan pun terjadi bersamaan dengan tibanya Giru dan teman-teman Hiro. Tapi sialnya, Sarisaru yang sangat mencintai Nambuko malah mengkhianati si Giru. Sementara itu, Sarato bisa mengungguli Hiro walau udah berada dalam wujud naga. Dan bener aja terbukti rencana Nambuko sukses karena Hiro yang gak bisa mengalahkan Sarato kemudian membangkitkan Daganzot. Nggak mau membuang waktu, Nambuko pun langsung mengaktifkan alat untuk memulai penggabungannya, hingga nggak lama Nambuko pun berhasil bergabung dengan Dagonzot.
Hiro mencoba menyerang, namun ia yang sekarang bukanlah lawan dari Nambuko. Tapi berkat bayangan ibu dan ayahnya, kesadaran Hiro pun kembali walau masih berada dalam wujud naga. 他の人たちの命 Nggak disangka Bavalopa ternyata masih hidup, membuat Erin bertanya bagaimana cara menghentikan Nambuko. Bavalopa yang nggak mau Sarato jadi korban bersedia membantu dan memberitahu jika mereka harus mematikan ketiga alat ciptaannya secara bersamaan dan lalu mengambil Grand Troa yang jadi inti untuk mengaktifkan alat buatannya itu. Bavalopa, Lomete, dan Erin pun akhirnya berhasil mematikan alatnya, membuat aliran sihir yang mengalir untuk si Nambuko terhenti. Setelahnya, Lomete pun berhasil mengambil Grand Troa walau si Nambuko bilang itu udah terlambat. Nambuko lalu mengeluarkan api penghancur jiwa dan membuat ledakan besar seperti yang terjadi pada 10 tahun lalu. Tapi dengan kekuatannya, Sarato ternyata berhasil melindungi tempat itu. Nambuko yang marah lalu menusuk Sarato dari belakang tepat di hadapan Hiro, membuat Hiro bergerak sangat cepat dan tahu-tahu menebas satu lengan Nambuko sampai terputus, yang ternyata kekuatan sihir si Hiro udah bangkit dan bahkan ia bisa menembus tubuh Nambuko dengan pedangnya. Belum cukup sampai di situ karena Dagon Zod lalu keluar dari tubuh Nambuko. Dan melihat itu, Hiro meminta Lomite melemparkan Grand Troa yang kemudian dari bola itu, Hiro bisa menciptakan sebuah pedang koku cahaya. Hiro lalu menebas dada Dagon Zod hingga nggak diduga jantung milik Hiro sendiri ternyata ada di dalam tubuh si naga. Tapi bukannya menukar jantung itu dengan jantung naga yang ada di tubuhnya, Hiro yang melihat Sarato terkapar karena kristalnya udah dihancurkan Nambuko, lalu memberikan jantung itu pada Sarato. Hingga Sarato pun kembali hidup berkat jantung si Hiro bersamaan dengan musnahnya Dagon Zod. Palupa, Lomete, dan Erin lalu berebut Grand Troa membuat bola itu terjatuh dan hancur. Giru lalu mengatakan jika itu adalah Grand Troa palsu karena yang asli nggak mungkin hancur cuma karena terjatuh. Mendengar itu, Palupa bertanya kalau emang Grand Troanya palsu, kenapa tadi Hiro bisa mengeluarkan sihir yang sangat hebat menggunakan benda tersebut. Yang ternyata sihir koku tadi tercipta dari kemampuan Hiro sendiri, guys. Di sisi lain, Sarisaru yang ternyata masih hidup lalu ditemui prajuritnya yang setia dan berencana melanjutkan hidup bersama mereka semua. Hingga cerita pun ditutup oleh Hiro yang ingin jadi seorang pendekar pedang hebat dan menolak menjadi penyihir hingga season Cerberus pun tamat. Oke, karena filmnya udah tamat, gue Gondro undur dan Gayakin Movie pamit. Jangan lupa datang lagi besok untuk tahu anime apa yang akan kita bawakan selanjutnya. Bye-bye!